Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran akuntansi perusahaan jasa dagang manufaktur. Kali ini saya akan membahas mengenai akun-akun dalam akuntansi yang biasa digunakan dalam suatu perusahaan. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu akun. Akun atau sering juga disebut dengan rekening ini merupakan media utama yang dipakai untuk tujuan mengikhtisarkan transaksi suatu usaha secara rinci. Jadi artinya akun ini adalah media untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban dalam suatu periode tertentu. Sedangkan tujuan penggunaan akun itu sendiri adalah untuk mempermudah pencatatan data yang muncul akibat adanya kegiatan transaksi keuangan dalam perusahaan. Akun dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Kelompok pertama adalah neraca atau balance sheet, itu terdiri dari aset, atau biasa juga disebut dengan aktiva atau disebut juga dengan harta. Ini merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat secara ekonomi di masa yang akan datang. Akun aset ini meliputi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lainnya ini bisa berupa aset tidak berwujud. Aset saldo normalnya berada di sebelah debit. Kemudian kewajiban atau liability merupakan kewajiban tanggungan atau utang perusahaan kepada pihak lain yang pelunasannya akan menggunakan aset-aset perusahaan yang dimiliki. Akun kewajiban ini meliputi utang lancar dan utang jangka panjang. Utang lancar sering juga disebut dengan utang jangka pendek. Ini merupakan utang yang pelunasannya harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan hutang jangka panjang adalah utang yang pelunasannya akan dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun. Kewajiban atau utang ini saldo normalnya berada di sebelah kredit. Kemudian yang ketiga adalah ekuitas atau juga disebut dengan modal atau kapital. Ini merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang ada di perusahaan. Ekuitas saldo normalnya terletak pada sisi kredit. Kelompok kedua adalah kelompok laba rugi atau income statement. Ini terdiri dari pendapatan, merupakan kenaikan nilai dari ekuitas sebagai akibat dari penyerahan barang atau jasa hasil kegiatan usaha perusahaan kepada pelanggan. Pendapatan saldo normalnya terletak pada sisi kredit. Kemudian yang kedua adalah beban atau expense. Merupakan biaya yang timbul atau terjadi akibat kegiatan usaha perusahaan dalam rangka mendatangkan pendapatan. Beban itu saldo normalnya berada di sisi debit. Akun-akun dalam kelompok neraca ini disebut akun real atau akun permanen, yaitu akun-akun yang mewakili elemen-elemen aset, utang, dan modal yang keberadaannya itu bersifat permanen. Akun real ini juga bisa disebut dengan akun terbuka, karena akun ini memiliki saldo yang akan dibuka kembali untuk tahun berikutnya. Maksudnya, akun tersebut tetap berkelanjutan dari satu periode ke periode laporan berikutnya. Sedangkan kelompok akun laba rugi yang terdiri dari kelompok pendapatan dan kelompok beban ini disebut akun nominal atau akun sementara.
Ini adalah akun yang disajikan ke dalam laporan laba rugi yang mewakili akun pendapatan atau penjualan dan akun biaya yang keberadaannya bersifat sementara, atau sering juga disebut akun tertutup. Akun nominal ini tidak memiliki saldo karena sudah dipindahkan ke akun modal. Akun pendapatan dan akun biaya ini dimunculkan agar perusahaan dapat menyajikan secara khusus informasi keuangan tentang hasil kegiatan bisnis perusahaan selama satu periode. Di setiap akhir periode, akun-akun pendapatan dan akun beban ini ditutup untuk dipindahkan ke akun modal. Oleh karena itulah, pada awal periode, akun nominal tidak memiliki saldo lagi. Jadi, bila ada pertanyaan mengapa akun-akun pendapatan dan akun beban disebut akun sementara, ya karena kedua akun ini pada akhir periode akan ditutup ke akun modal. Nah, ini adalah ringkasan dari kelompok akun yang sudah dijelaskan tadi. Aset memiliki saldo normal di sebelah debit. Jika terdapat transaksi yang sifatnya menambah aset perusahaan, maka transaksi tersebut harus dicatat dengan mendebet aset yang bersangkutan. Sebaliknya, jika efek dari suatu transaksi akan mengurangi aset, maka aset yang berkurang tersebut harus dicatat di sebelah kredit. Kemudian utang atau kewajiban itu memiliki saldo normal di sebelah kredit tadi. Jadi, jika terdapat transaksi yang sifatnya menambah jumlah kewajiban atau utang perusahaan, maka transaksi tersebut harus dicatat di sebelah kredit. Sebaliknya, jika efek dari suatu transaksi itu sifatnya mengurangi jumlah kewajiban tersebut, maka kewajiban tersebut akan berkurang, harus dicatat di sebelah debit. Kemudian, yang ketiga, modal itu memiliki saldo normal kredit. Ekuitas atau modal akan bertambah di sebelah kredit dan sebaliknya akan berkurang di sebelah debit. Sedangkan FRAIP itu memiliki saldo normal di sebelah debit karena FRAIP bersifat mengurangi ekuitas atau modal. Kemudian berikutnya adalah pendapatan memiliki saldo normal di sebelah kredit sehingga pendapatan bersifat menambah ekuitas. Pendapatan bertambah akan dicatat di sebelah kredit dan sebaliknya bila berkurang dicatat di sebelah debit. Kemudian beban itu saldo normalnya debit karena sifatnya akan mengurangi ekuitas. Beban bertambah akan dicatat di sebelah debit dan sebaliknya bila berkurang dicatat di sebelah kredit. Berikut ini adalah contoh-contoh akun-akun yang ada dalam neraca. Kelompok aset itu ada aset lancar terdiri dari cash in bank, peti cash, account receivable, supplies, note receivable, merchandise inventory, prepaid expense. Kemudian aset tetap itu terdiri dari tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, mesin, akumulasi penyusutan mesin, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, atau contoh-contoh lainnya ya. Kemudian ada aset tak berwujud, itu ada investasi dalam saham dan obligasi, kemudian ada goodwill, dan ada aset-aset lainnya.
Masih dalam kelompok neraca, itu ada kewajiban lancar, terdiri dari misalnya ada utang usaha, ada wesel bayar, ada utang bank, utang beban, utang gaji, utang pajak, pendapatan diterima di muka, dan utang lainnya. Sedangkan contoh kewajiban jangka panjangnya adalah ada utang bank, utang pemegang saham, atau utang jangka panjang lainnya. Kelompok neraca berikutnya adalah modal. Contohnya adalah modal sendiri, modal saham, dividen, FRAIP, laba ditahan, atau laba rugi periode berjalan. Sekarang kita lihat contoh akun dalam kelompok laba rugi. Ada pendapatan atau revenue. Itu contohnya ada penjualan, ada pendapatan usaha, ada pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa, pendapatan lain-lain. Kemudian kelompok beban, itu ada beban gaji, beban listrik, air, dan telepon, beban sewa, beban advertising, beban penyusutan, beban supplies, beban pajak, beban asuransi, atau beban-beban lainnya. Demikian materi tentang mengenal akun-akun dalam akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.